Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sampai saat ini pengelolaan limbah medis dari Fasiankes masih menjadi sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama. Pengelolaan limbah medis harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Nah, berikut saya akan memaparkan pengelolaan limbah medis di Fasiankes. Mari sama-sama kita saksikan. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Sementara itu, pengelolaan limbah medis harus sesuai dengan karakteristiknya, yaitu limbah infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, farmasi, sitotoksis, dan lain sebagainya. Dampak apabila pengelolaan limbah medis tidak sesuai dengan persyaratan akan berisiko tinggi dan membahayakan kesehatan kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Disinilah pentingnya kita mengetahui 5 tahap pengelolaan limbah medis sesuai dengan persyaratan yang ada, yaitu tahap pengurangan, tahap pemilahan dan pewadahan, tahap penyimpanan sementara, tahap pengangkutan, dan tahap pengolahan. Berikut akan diuraikan satu persatu tahap demi tahap. Yang pertama, tahap pengurangan. Kegiatan pengurangan dapat dilakukan dengan eliminasi keseluruhan material berbahaya atau material yang lebih sedikit menghasilkan limbah. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan lain. Melakukan pemisahan aliran limbah menurut jenis, kelompok, dan atau karakteristik limbah. Melakukan tata kelola yang baik pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa, serta melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwalnya. Tahap kedua yaitu pemilahan dan pewadahan. Maksudnya di sini adalah memisahkan jenis limbah medis di wadah kantong plastik sesuai warna, kemudian pilah wadah sesuai jenis limbah, lalu ikat kantong plastik dengan benar. Yang harus diperhatikan di sini adalah plastik berwarna kuning, karena untuk menyimpan limbah medis infeksius. Sementara untuk limbah lain, yaitu limbah sitotoksis disimpan di dalam plastik berwarna ungu, dan limbah domestik disimpan di dalam kantong plastik berwarna hitam. Pastikan juga tersedia safety box untuk pembuangan jarum suntik, lalu letakkan di tempat penampungan sementara jika 3/4 dari kotak sudah terisi. Dan jangan lupa sediakan tempat sampah sesuai jenisnya di tiap ruangan. Tahap pengolahan ketiga yaitu penyimpanan sementara adalah pengangkutan limbah medis ke tempat penyimpanan limbah medis sementara sebelum limbah medis diolah secara internal atau diangkut oleh pihak ketiga. Setelah proses pengangkutan limbah medis di TPS, dilakukan proses penimbangan yang selanjutnya dicatat di dalam bentuk logbook atau manifest. Selanjutnya setelah dilakukan pengangkutan ke TPS, dilakukan penimbangan dan pencatatan. Sementara untuk TPS ada juga persyaratannya, yaitu lantai kedap air, kemudian terlindung dari hujan dan cuaca ekstrim, yang ketiga memiliki saluran air yang baik, yang keempat permukaan mudah dibersihkan, yang kelima persediaan air cukup dan mudah untuk diakses, serta aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, anti hewan pengganggu dan serangga, tidak mudah terbakar, dan dilengkapi simbol keterangan, serta koordinat lokasi. Untuk tahap selanjutnya, limbah medis diangkut oleh pihak ketiga.
Tahap kelima yaitu pengolahan. Di sini Pasienkes dapat mengelola limbah medis secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin. Beberapa teknologi yang digunakan untuk mengelola limbah medis yaitu insinerator, autoclave, microwave yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Limbah medis juga dapat diolah secara desinfeksi kimia seperti botol infus, botol HD, dan sebagainya yang terbuat dari plastik dengan cara pengosongan, pembersihan, dan desinfeksi kimia. Serta yang terakhir yaitu penghancuran atau pencacahan. Tim medis yang bertugas juga harus melakukan pencatatan secara rutin, baik itu dengan logbook, manifest, ataupun laporan secara online. Secara khusus, pengelolaan limbah medis di Pasienkes mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.